di sana. Iya. Dari apa yang tadi sudah panjenengan dengarkan dari karya-karya beliau Ahmad Abim ya. Ahmad Abim itu nama panggung dari beliau Kiai Haji Tur Muhammad. Kira-kira bagaimana menurut panjenengan? Kalau saya sih melihatnya, jadi dakwah melalui kesenian itu bisa menembus batas-batas sosial apapun, batas agama, batas suku, bangsa, dan budaya. Ya, contoh misalnya Alamatnya Anak Soleh itu kan tadinya mungkin keluar dari rahim warga Rifaiyah, ditulis liriknya oleh beliau Kiai Haji Yahya. Kemudian karena itu seni dan merupakan sebuah keindahan, maka bagi yang berlatar belakang rock ya dibikin rock, dangdut dibikin dangdut, rebana dibikin rebana, pakai alat-alat yang mereka latar belakangnya dari genre masing-masing musik. Artinya seperti air bisa merembes kemanapun kalau seni itu. Kalau dakwah melalui seni itu bisa merembes kemanapun. Akhirnya yang tadinya tidak tersentuh jadi tersentuh. Itu seni. Dan memang dicontohkan oleh Wali Songo itu sejak Sunan Ampel sampai Sunan Kalijogo dan sunan yang lain memang menciptakan tembang cilik. Ada beberapa tembang itu yang diciptakan Sunan Bonang, kemudian juga Sunan Kalijogo. Misalnya salah satu yang biasa kita kenal kan Gundul-Gundul Pacul itu. Ya. Gundul-Gundul Pacul itu kan ciptaan para leluhur, para sepuh, yang di sana sebuah tembang untuk anak kecil, dan sebenarnya itu disematkan satu pesan tanggung jawab seseorang ketika punya tanggung jawab nyunggi wakul. Setiap manusia diberikan wakul masing-masing. Kalau dalam kalau guru berarti punya wakul pendidikan, kalau menteri punya wakul tadi mengatur manajemen pemerintahan, kalau presiden berarti wakul itu tanggung jawab. Lah tugas seseorang mengantarkan wakul itu ke tempatnya. Tapi kalau sifatnya gembelengan itu semau gua, seenaknya sendiri, wakul limpang, segane dadi salatar. Tanggung jawab itu tidak bisa diantar ke tempat tujuan, malah berantakan di tengah jalan. Itu kan sebenarnya diambil dari intisari hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Karena kalau itu disampaikan langsung, tidak sampai pada bahasanya, tidak bilisani kaumihi, maka dikreatifi menjadi tembang Gundul-Gundul Pacul. Nah, saya kira Pak Yeturmudi ini meneruskan ya apa yang sudah dicontohkan, diteladankan Pak Wali Songo. Juga Mbak Rifai sendiri deretan semua kitabnya kan hampir keseluruhan itu berbentuk syair, bisa ditembangkan, dan itu lebih bisa diterima oleh hati ya, bisa menembus segala sekat sosial. Itu yang menurut saya penting. Dan Mas Ahmad Abim ini ya, panggilan viralnya ini mungkin tahu celah-celah dakwah untuk zaman sekarang supaya bilisani kaumnya sesuai bahasa kaumnya sekarang. Bagaimana sih dakwah itu supaya diterima? Mungkin kalau kita dakwah di panggung kan yang terima santri ya. Tapi mungkin orang-orang jenggarangan, orang-orang di jalan-jalan ya. Kalau misalnya alat musik kan sambil bepergian dirungokke masuk terus ya. Tenang. Itu kan juga memang dalam metode pendidikan ada istilah melalui tembang itu lebih memudahkan orang untuk menghafal tanpa menghafal. Kita nembang saja tiba-tiba hafal sendiri. Makanya jenis apapun hafalan biasanya ditembangkan, disyairkan. Alfiyah, Amriti, Amsilati, itu semuanya ditembangkan, dan itu memang
metode yang sudah sampai sekarang. Karena apa? Metode itu kan sebenarnya nyontoh ke Al-Quran. Saya kira ya ini metode yang membaca zaman, saya kira itu. Ketika ini musik dari beliau, karya-karya Ahmad Abim ini diluncurkan ke publik, ini berarti sangat patut sekali ya, artinya sangat ada sebuah keharusan gitu ya. Saya menangkapnya ini yang istilahnya yang digaungkan itu tentang akhlak. Ya, tentang akhlak. Tadi saya dengarkan misalnya zaman Sengkolo menggambarkan tentang mungkin carut marut manusia di zaman sekarang. Terus kemudian tadi tentang ziarah, bagaimana sih seorang ziarah itu punya mindset yang benar, apa yang dia lakukan tidak hanya anut umbiung lah. Dia punya cara berpikir yang benar tentang ziarah, dalam memahami ziarah itu bagaimana. Terus tadi tentang perubahan, tentang kebangkitan Nusantara itu kan sebenarnya ini yang diangkat itu ya, kalau bahasa Rasulullahnya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Yang diangkat akhlak zaman, akhlak manusia yang memang itu diuri-uri sejak dulu kala. Dan ini Pak Yai Turmudi ini nyambung fase mungkin ini fase Wali Songo kembali kan, ada eranya kan. Amin amin. Setelah Wali Songo kemudian era Islam syariat lah bahasanya, nanti kemudian era Islam Wali Songo lagi. Tadi mungkin di sana banyak orang mengatakan bahwa era itu yang mengantarkan nanti kebangkitan kembali seperti dulu Islam masuk di Nusantara kan sudah sejak 700-an, tahun 700-an, tapi baru diterima luas sejak 1450. Itu sejak eranya Sunan Ampel baru bisa diterima secara luas. Kenapa? Karena memang mungkin metodenya dulu cuma berdagang, kemudian dakwah itu kurang menarik. Nah, sejak Ampel Denta itu sudah dengan pendekatan kekuasaan melalui penguasa, kemudian murid-muridnya melalui kesenian budaya, sampai nanti tercipta event sekatenan itu yang berasal dari syahadatain. Kemudian nanti ada Sunan Kalijaga menciptakan tokoh lakon pewayangan Dewa Ruci itu kan. Untuk masuk ke dalam sekaten kenapa harus pakai jimat kalimat sodo, membaca 2 kalimat syahadat, dan di atasnya ada gapuro. Orang bisa dimaafkan karena sudah membaca kalimat syahadat. Itu sebenarnya semuanya strategi, bahwa pertunjukan seperti ini kan, ini nanti pertunjukan itu membaca manusia itu senangnya apa sih? Dulu senangnya wayang ya, Sunan Kalijaga akhirnya menyelenggarakan wayang untuk menarik. Tapi di situ kan sebenarnya ada mau bilang apa ya, jebakan bukan ya, maksudnya penggiringan untuk islamisasi sebenarnya. Betul. Tapi secara tidak kentara, secara halus banget, sehingga orang menikmati keseniannya, tapi secara tidak terasa dia sudah masuk Islam. Ya, walaupun masuk Islam di sini bisa dimaknai macam-macam, secara administratif secara formal melafalkan kalimat syahadat, atau secara memperbaiki akhlak, tazkiyatun nafas dan lain-lain sebagainya kan, itu juga tembangnya kan mengarah ke sana ya. Tembangnya mengarah juga ke perbaikan akhlak, tazkiyatun nafas dan lain-lain sebagainya. Saya kira baik sih ya, segala sesuatu ya kita positifi, apalagi positif ya gitu. RCTI oke. Jangan lupa ini disyuting. Simbahan. Dan terima kasih ya atas tanggapan dan pelajaran malam hari ini yang panjenengan sampaikan kepada kami. Ini sebuah ya pembelajaran bagi saya, bagi kita semua, untuk lebih mendalami apa-apa yang sudah disampaikan oleh para leluhur. Artinya tembangan siiran yang beliau Ahmad Abim atau
Pak Yai ini tidak hanya sekedar untuk rungon-rungon saja ya, tidak hanya sekedar untuk nikmatnya kuping, tetapi bagaimana menjadi sebuah aplikasi kehidupan kita seperti itu. Terima kasih Gus, dan saya dari manajemen Ahmad Apim mengucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Dari saya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.